Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan sedikit membahas tentang pembelajaran mengenai tata surya di Taman Mini Indonesia Indah dan Museum PP Iptek di Taman Mini Indonesia yang akan membahas tentang sains. Semoga video ini sangat membantu. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Oke, pagi ini kita sedang berada di Taman Mini Indonesia Indah, lebih tepatnya di Museum Skyworld Indonesia, museum yang membahas tentang isi-isi yang ada di planet seperti matahari, bumi, dan sekitar-sekitarnya. Jadi museum ini buka di setiap harinya pada hari biasa dari jam 9 sampai jam 5 sore di Taman Mini Indonesia dengan biaya masuk sekitar Rp80.000. Oke, terima kasih. Selamat menonton semuanya. Ya, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah penemuan teleskop pertama yang ada di dunia. Nah, sejarah yang pertama adalah teleskop pertama kali diciptakan dengan dua lensa. Dua lensa itu di dalam tabung yang terbuat dari kayu. Teleskop pertama ini dibuat oleh Hans Lippershey pada tahun 1608 dan diberi nama The Dutch Perspective Glass. Nah, teropong bintang yang diciptakan kabarnya hanya mampu melipat gandakan penglihatan sekitar 3 kali. Pembesaran teleskop karya Lippershey ini sekaligus menginformasi bahwa ia sebagai penemu teleskop pertama di dunia, namun disempurnakan oleh Galileo Galilei. Nah, Galileo Galilei mengembangkan suatu alat yang lebih baik dari teleskop Lippershey ini. Diyakini sebagai orang pertama juga yang mendapatkan hak paten dengan desainnya, serta digunakan secara umum sejak ratusan juta tahun lalu. Nah, ini adalah berikut contoh-contoh dan sejarah-sejarah siapa saja yang pernah membuat teropong untuk pertama kali. Nah, teleskop di sini saya juga akan sedikit menjelaskan tentang teleskop. Teleskop merupakan alat paling penting dalam pengamatan astronomi. Jenis teleskop biasanya optik yang bisa dipakai untuk melihat benda-benda astronomis, antara lain seperti transit, monokular, binokular, lensa kamera, dan Kenter. Teleskop membesar ukuran sudut dari suatu benda dan juga kecerahan. Komunikasi. Satelit komunikasi itu apa sih? Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang ditetapkan di angkasa dengan tujuan adalah telekomunikasi. Satelit komunikasi modern menggunakan orbit geosynchronous atau orbit Molniya atau orbit bumi rendah untuk melayani satelit komunikasi. Penyediaan sebuah teknologi tambahan bagi kabel komunikasi di kapal selam, optik fiber untuk bisa bergerak seperti komunikasi di dalam laut, terus di pesawat terbang, di aplikasi dan teknologi-teknologi seperti telepon atau gadget-gadget yang kita gunakan. Jadi satelit-satelit yang ada di luar angkasa itu sebenarnya sangat berguna bagi kehidupan kita. Jadi kayak gitu. Setelah adanya sebuah Palapa, di sini juga ada kronika seputar peluncuran satelit Palapa. Nah, ini adalah contoh dari satelit Palapa. Satelit Palapa dibuat pada tahun 1976, tepatnya pada tanggal 8 Juli di Florida. Satelit Palapa A1 setelah dibawa oleh L. Sugendo ke lokasi peluncuran, diluncurkan menggunakan roket Thor Delta 2914 pada slot orbit 83 derajat bintang timur. Ini adalah salah satu contoh-contohnya kayak gini, mulai dari proses pembuatan hingga sampai peluncuran kayak gitu. Ya, selanjutnya ini kita akan membahas tentang komponen-komponen apa aja yang membentuk matahari. Pertama tuh yang kita bahas tuh dari ada inti matahari, zona radiasi, zona konveksi, poster, kromosfer, korona, bintik matahari, dan granula, terus ada promenesia. Nah, setelah itu apa aja sih yang membentuk yang ada di dalam matahari? Itu ada hidrogen, helium, oksigen, karbon, neon, besi, nitrogen, silikon, magnesium, belerang, dan nikel. Nah, sedikit tentang menjelaskan tentang matahari. Matahari itu ada masuk salah satu bintang yang ada di galaksi kita. Galaksi kita itu ada di Bima Sakti, dan ini planet-planet yang ada di gravitasi matahari. Matahari itu memiliki matahari merupakan pusat gravitasi di tata surya kita. Nah, ini yang mengelilingi atau yang terjebak di gravitasi matahari itu ada yang paling dekat ada Merkurius, Venus, Bumi,
Mars. Nah di sebelum Mars ini ada yang namanya barisan komet atau meteor-meteor yang ngehalangin ini. Jadi dibagi dua, jadi planet dalam dan planet luar. Selanjutnya ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang paling jauh. Selanjutnya ada benda-benda langit seperti yang di sini yang kita lihat. Di sini ada lubang hitam atau lubang cacing. Ini punya daya tarik atau yang ini sering dihindari oleh pesawat-pesawat angkasa kita, satelit-satelit kita, karena kalau kita udah masuk ke medan magnet sini, kita bakal kesedot ke lubang hitam dan itu masih belum tahu arahnya kemana, muncul-munculnya di mana. Penemuan di NASA juga belum ketemu ini. Efek dari sini apa aja. Terus selanjutnya ada supernova. Akhirnya riwayat sebuah bintang supernova tuh kayak ledakan dari suatu bintang di galaksi yang memancarkan energi yang sangat besar yang jauh melebihi energi dari sebuah nova. Peristiwa ini menandai akhirnya riwayat suatu bintang yang mengalami supernova akan terlihat tampak sangat cemerlang dan bahkan kecemerlangannya bisa mencapai ratusan juta kali dari cahaya bintang tersebut semula. Ya, selanjutnya ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang meliputi sebuah planet. Dari permukaan planet tersebut sampai jauh di luar angkasa, termasuk bumi yang juga memiliki atmosfer dengan lapisan-lapisan yang berbeda-beda pada setiap ketinggian dan permukaannya. Yang selanjutnya ada komet. Komet adalah suatu penampakan adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong atau parabolis atau hiperbolis. Komet terbentuk dari es serta kumpulan debu dan gas karbon dioksida, metana, dan air yang membeku pada saat berada jauh dari matahari. Ketika mendekati matahari, sebagian bahan tersebut penyusun komet tersebut menguap membentuk kepala gas dan ekor. Panjang ekor komet dapat mencapai jutaan kilometer. Nah, selanjutnya itu ada meteor, si bintang jatuh. Ini sering kita anggap si bintang jatuh, padahal itu bintang jatuh bukan berarti bintang jatuh itu jatuh ke bumi ya, teman-teman. Itu cuma melintasi atmosfer bumi dan kelihatan ekornya gitu. Nah, selanjutnya itu ada benda-benda langit tambahan itu seperti matahari. Matahari itu termasuk jenis bintang, planet-planet yang ada di tata surya kita dan satelitnya. Terus ada garis bintang meteor gitu yang menandakan planet dalam dan planet luar yang nanti dijelaskan oleh teman saya. Adik-adik, sekarang saya akan menjelaskan nama-nama planet yang ada di tata surya. Planet yang pertama yaitu ada planet Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat atau planet yang terdekat dengan matahari dan merupakan planet terkecil dalam sistem tata surya. Yang kedua ada planet Venus. Venus merupakan planet yang paling terang dan terpanas di dalam sistem tata surya. Lalu setelah Venus ada planet Bumi. Mungkin ada di semua sudah tahu ya planet Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet yang memiliki air dalam bentuk cair dan satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup termasuk manusia di dalam sistem tata surya. Lalu setelah planet Bumi ada planet Mars. Mars sering dijuluki si planet merah. Di planet Mars juga terdapat Olympus Mons, gunung tertinggi di tata surya, dan Valles Marineris, yaitu lembah terbesar di dalam sistem tata surya. Lalu setelah planet Mars ada planet Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar di dalam sistem tata surya. Terdapat lingkaran merah yang merupakan badai berukuran 3 kali ukuran bumi. Lalu setelah Jupiter ada planet Saturnus. Saturnus merupakan planet bercincin terlebar dan salah satu planet yang punya cincin. Tingkat kerapatannya yang rendah menjadikannya planet paling ringan di dalam sistem tata surya. Lalu setelah Saturnus ada planet Uranus. Uranus merupakan planet pertama yang ditemukan melalui teleskop di dalam sistem tata surya. Dan yang terakhir yaitu
Neptunus. Neptunus merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika di dalam sistem tata surya. Sudah ya adik-adik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya bersama Muhammad Aldo. Di sini saya akan menjelaskan tentang bintang jatuh. Bintang jatuh ini adalah suatu fenomena yang adalah jatuhnya benda-benda langit menuju bumi yang setelah melewati yang berhasil lolos dari atmosfer bumi, dan selanjutnya dampak-dampak dari jatuhnya benda langit ini dapat merusak benda-benda di sekitar di bumi. Ya, contohnya seperti ada yang jika berukuran sangat kecil hanya mungkin dapat kerusakan bagian rumah, atau namun kalau benda langitnya cukup besar maka akan terjadi sebuah bentuk kawah raksasa yang seperti di daerah Amerika Serikat itu. Oke, sekian aja dari saya, penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi berjumpa saya dengan tadi sebelumnya saya udah jelasin tentang fenomena bintang jatuh. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Nah, galaksi Bima Sakti ini adalah salah satu galaksi yang terdapat di seluruh alam semesta ini. Nah, tahukah Anda galaksi ini berpusat di suatu planet namanya Nestorium. Nah, jarak dari bumi menuju pusat galaksi Bima Sakti sekitar 142 juta tahun cahaya. Nah, Anda bayangkan sendiri jauhnya bumi kita ini menuju pusat Bima Sakti ini. Galaksi Bima Sakti ini mempunyai tetangga, yaitu galaksi Andromeda. Nah, jarak dari bumi galaksi Bima Sakti menuju Andromeda ini berkisar sekitar 120 tahun cahaya, sekitaran segitulah pokoknya. Nah, dan juga di galaksi Bima Sakti ini terdapat beberapa kumpulan-kumpulan rasi bintang seperti rasi Sagittarius, Capricorn, Pisces, dan lain-lain. Nah, tahukah Anda? Nah, tapi sejujurnya saya belum tahu banyak tentang galaksi Bima Sakti ini. Saya hanya berusaha untuk menjelaskan Bima Sakti ini secara simpel dan tidak terlalu mendetail, dan Anda harus tahu betapa luasnya alam semesta ini. Anda berpikir galaksi ini cukup luas sekali dan Anda luar biasa bisa bayangkan. Nah, oke, sekian guys. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian satelit dan juga jenis-jenisnya. Nah, pengertian satelit itu merupakan diambil dari kata sateles yang berarti pelayan atau pelayanan. Nah, secara ilmiah satelit itu merupakan benda angkasa yang memutari seluruh planet dengan orbit yang membentuk lingkaran. Nah, jenis-jenis satelit ini ada dua, satelit alami dan juga satelit buatan. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang satelit buatan. Nah, satelit buatan ini tuh merupakan satelit yang dibentuk oleh manusianya sendiri. Nah, tujuan dari dibentuknya satelit ini adalah untuk memberikan informasi seputar luar angkasa ataupun melacak dari keberadaan bahaya atau semacam tragedi yang akan mengancam ekosistem dari suatu planet melalui satelit buatan yang seperti ini.